Malam, masih bersama di tutorial Gurcati. Yang pertama, kita akan coba untuk mengupas salah satu cara untuk meringkas hasil penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas menjadi sebuah artikel jurnal atau artikel ilmiah. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah gaya selingkung dari sebuah jurnal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, selain gaya selingkung, kita juga harus memperhatikan membuat kerangka menulis kita. Ya, setelah melihat di gaya selingkung, kita pelajari ada judul, ada nama penulis, instansi dan alamat, kemudian dibubuhi dengan email, abstrak, kata kunci, batang tubuh, kemudian pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Oke, sekarang kita lihat, kita buat kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya adalah seperti ini. Kita sudah mengikuti format yang ada di selingkung jurnal. Ya, ini ada judul, kemudian nama penulis, instansi dan alamat penulis, ada email, kemudian abstrak, ada kata kunci, pendahuluan, ya, metode, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Oke, kita bisa besarkan, kita lihat. Ini adalah format yang penulisan artikel ilmiah untuk di jurnal, sangat sederhana sekali. Oke, setelah kita buat kerangka berpikir, kita coba ini kita copy menjadi halaman baru atau new blank document. Kita ikuti format penulisan ini. Yang pertama, selanjutnya kita buka dokumen PTK yang kita miliki. Dokumen PTK, ya. Saya ambilkan ini. Yang pertama adalah kita mengcopy judul, ya. Kita mengcopy judul PTK yang kita miliki. Judul PTK. Ya, ini sudah penerapan metode eksperimen dalam meningkatkan hasil belajar. Tinggal kita copy saja. Kita copy, kita masukkan di ini. Kita ganti ini, copy paste. Ya, kita buat ini menjadi huruf kecil. Ini semuanya kita buat menjadi huruf kecil. Ya, sesuai dengan tata aturan penulisan yang sesuai, ya. Kemudian nama penulis, ya, nama penulis kita isi di sini oleh nama kita selaku penulis, ya. Diupayakan tanpa embel-embel gelar, ya. Ya. Kemudian instansi dan alamat penulis. Ya, instansi saya adalah SD Negeri 2 Ejagula, Kabupaten Lelen, ya, cukup.
Cukup dengan begitu saja, alamatnya itu sudah dirasa mewakili ya alamat yang sudah ada. Kemudian emailnya ya sudah, kita untuk memastikan ini kita enter, ini kita hitamkan, ini kita sesuai dengan ya, cara masing-masing di masing-masing jurnal juga berbeda-beda. Jadi untuk kop kita sudah selesai membuat untuk judul, kemudian identitas. Abstrak, untuk abstrak nanti kita buat belakangan setelah kita membuat simpulan nanti di belakang. Kita simpan dulu filenya supaya kita tidak keliru mencari. Oke, sudah disimpan. Sekarang untuk yang ini kita lewati, kita membuat pendahuluan. Ya, kita membuat pendahuluan. Kembali kita melihat PTK. Ya, PTK kita melihat di sini babnya. Kita lihat babnya ini. Ya, pendahuluan ini kita copy seluruhnya saja dulu. Nanti kalau memang tidak mencukupi, ya kita harus meringkas beberapa yang dianggap tidak diperlukan dalam penulisan artikel. Tabelnya kita ulang copy. Ya, tabelnya sesuai dengan penelitian yang kita buat ya. Ini kita copy karena tadi ada kesalahan copy ya, pasti. Oke ya, kita masukkan saja dulu, kemudian kita membuat paragraf jika ini masih belum beraturan. Paragrafnya ini sudah diatur first line 1,27 ya. Kita pakai tab lain ya, jangan pakai manual. Diupayakan tidak pakai manual tapi pakai tab lain tab ya. Kita klik ini 2 kali, kemudian first line ya. Kemudian metode boleh kita masukkan dulu, tambahkan setelah mengcopy latar belakang, kita masukkan ya rumusan masalah, kita copy paste ada di sini. Oke, kita spasi saja dulu. Ya. Ini kita rubah menjadi nomor biasa. Nomor biasa. Setelah itu untuk tujuan manfaat penelitian ini cukup kita ambil boleh tidak diisi, kita isi ini. Atau langsung kita ke hipotesis jika ada hipotesisnya.
Jika ada hipotesis, kita masukkan hipotesisnya. Kalau dia memiliki hipotesis ya, hipotesisnya kita simpan di sini. Ya, hipotesis kita simpan depan. Ini pun masing-masing jurnal ini memiliki caranya sendiri untuk menyimpan. Ya, setelah menerapkan kita tinggal nambahkan berdasarkan atas rumusan masalah tersebut, maka dapat masalah berdasarkan atas rumuskan sebagai berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke masukkan metode. Karena di bab 2 ini tidak lagi ada yang perlu ditambahkan. Ya, jadi untuk di konsep itu nanti kita lihat di langsung di pembahasan. Ya, metode, kita masukkan metodenya, kita cari di bab 3. Ya. Kita cari di bab 3. Ya, bab 3. Oke, sudah ketemu. Di bab 3 kita ya ambil, kalau dia PTK berarti dia harus ini. Untuk pengertian-pengertian yang lain dirasa tidak perlu untuk ditambahkan. Ya, kita ambil ini rancangan tindakan ya. Oke. Ya, ditambah dengan metode pengumpulan data. Tambah dengan metode pengumpulan data. Ini kita beri rancangan penelitian. Karena dia berasal dari PTK, maka tindakan-tindakan atau siklusnya ini yang diperlukan untuk dijelaskan dalam. Kemudian pengumpulan data dan analisis ya. Pengumpulan data dan analisis. Kita lihat di sini, kita boleh copy ini, observasi, tes, kemudian dokumen. Dokumennya kita tidak copy. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Atau kita boleh tambahkan dulu nanti kalau sudah memungkinkan halamannya. Ya, teknik analisis data ya. Analisis data. Ya. Tipan belajar siswa ya. Ini kita ambil ya, yang penting-penting saja kita ambil. Seperti indikator ya. Analisis data.
kita copy paste. Oke, sudah. Kemudian pembahasan kita ambil yang penting-penting dari bab 4. Deskripsi objek penelitian ini tidak usah, kita lewati saja. Yang pertama adalah sajian siklus 1, ya, perencanaan siklus 1. Kita copy yang kita miliki sampai ke penyajian data. Kita copy semuanya, kita copy. Ya, untuk mencari 15 sampai 14 halaman itu agaknya tidak begitu sulit ya. Ya, refleksi siklus 2 sampai ya, kelemahan tidak usah. Kita sampai sini saja penyajian dan oke. Kemudian ini ya. Oke. Kita pembahasan. Kita pasti di sini. Oke, sudah terpasti. Kita lihat. Sudah berapa lama? Sudah 30 halaman. Kita ini buat menjadi satu halaman ya. Menjadi satu spasi ya. Kita buat semuanya jadi satu spasi supaya untuk tabelnya ini tidak mengganggu. Kita buat satu spasi. Spasi dulu ya. Ini sebenarnya cara mudah untuk meringkas jadi artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah karena sudah keilmiahannya ya terdapat di hasil PTK itu sendiri. Kita buat satu spasi dulu. Kita simpan. Kita save. Kemudian ya, kita tambahkan yang terakhir adalah ini jawaban dari hipotesis. Kita copy, kita paste di sini. Nanti kita atur sesuai dengan aturan dari jurnal tersebut, dia apakah 1,5 spasi atau 1 spasi. Kita buat 1 spasi dulu supaya tidak membingungkan. Nanti baru kita rubah ke 1,5 spasi. Simpulannya kita ambil dari kesimpulan PTK ini. Ya, simpulan. Kemudian kita copy paste. Sama caranya, kita jadikan ini 1 spasi ya. Simpulan menjadikan 1 spasi. Oke, sudah. Sekarang nanti masing-masing dari selingkung jurnal ada berbeda-beda, ada yang mengisi ucapan terima kasih, ada yang tidak. Oke ya, ada yang berisi ucapan terima kasih, ada yang tidak. Kalau dia berisi ucapan terima kasih, maka kita mencari di ini di
apa namanya, kata pengantar ya. Kita mencari di kata pengantar. Kita copy dari kata pengantarnya. Oke, ini kita ketemu. Oke, ya. Kita copy ini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ya. Ucapan terima kasih, sudah selesai. Kalau diisi ucapan terima kasih, kalau tidak ya kita masing-masing jurnal beda-beda ya. Masing-masing jurnal beda-beda. Daftar pustaka nanti kita cek belakangan. Berapa ada daftar pustaka yang kita rujuk. Untuk daftar pustaka bukan daftar pustaka yang ada di PTK, tapi daftar pustaka yang kita gunakan di artikel ini. Dalam artian yang fungsional, bukan yang ada di PTK. Ya. Ini kita cek yang penting. Jadi yang penting ini kita sudah 30 halaman ya. 30 halaman, sementara yang diminta adalah berapa halaman ya Pak? Ini tergantung juga, ini bisa sampai 1,5 spasi ya, 8 sampai 12 halaman. Jadi kita menciutkan yang dari 30 halaman ini belum di apa namanya? Abstrak ya. Sekarang kita membuat abstrak terlebih dahulu. Ini berasal dari abstrak, diambilkan dari ya ini. Ya. Ini diambil dari kesimpulan. Oke. Kesimpulan. Kita copy. Ya. Satu spasi. Ya, kenapa satu spasi? Karena kita ingin nanti setelah kita ketemu ini kita baru kita rubah. Ya. Sekarang kita untuk abstrak kita tambahkan abstrak PTK yang aslinya. Ya. Abstrak PTK yang aslinya kita lihat. Abstrak PTK aslinya yang kita lihat. Ya ini. Kita tambahkan ini berdasarkan ini ya. Ya. Sebenarnya dari abstrak ini bisa langsung dibawa semuanya. Metode ini yang tidak di copy ya. Abstrak PTK itu bisa dipakai di Oke. Abstraknya sudah selesai, nanti kita cocokkan dengan ini. Dengan berapa? 4000 kata. Bagaimana caranya mengecek berapa kata yang sudah kita buat? Dengan cara kita blok dulu ini, kemudian kita cek di sini ada berapa kata. Ya, ini sudah ada 240 ya, 244 kata ya. Berarti ini sudah mencukupi 244 kata. Sekali lagi, ini yang diminta adalah 4000 sampai maaf, mana tadi? Abstrak ya, abstrak. Maaf. Nah, ini 120 sampai 150 kata. Kita cek di sini, berarti ini berlebihan ini. Ya, 140, 250 ya. Berarti ini yang kita edit nanti supaya menjadi lebih ramping lagi. Ini nanti yang kita ciptakan lagi ya, menjadi 120. Kata kunci kita ambilkan dari judul.
Kata kunci penerapan metode eksperimen ya. Metode eksperimen. Kemudian apa yang ini? Hasil belajar ya. Hasil belajar. Satu. Apa variabelnya yang ada di sini? Pendidikan. Oke. Sudah ada 3 variabel yang ada di Nah, sekarang ini tinggal merampingkan saja. Tinggal merampingkan hal-hal yang perlu disampaikan dan yang tidak perlu disampaikan, sebab tidak semua di dalam PTK itu semuanya bisa disampaikan. Di dalam artikel tidak semuanya bisa disampaikan. Tinggal meng-create ini bisa menjadi lebih ramping lagi ya. Kita membuat lebih ramping lagi. Ya, kita untuk pendapatnya ini bolehlah kita isi sedikit. Ini masih ada yang 2 spasi. Kita buat 1 spasi sebenarnya dulu. Iya. 1 spasi. Sudah 29 halaman, berarti kita nanti dicek di latar belakang dulu. Kalau rasanya latar belakangnya sudah tidak begitu pendahuluan ya, tidak begitu banyak. Coba kita lihat berapa halaman. Hanya 2 halaman. Hanya 2 halaman ya, berarti kita biarkan saja dulu nih pendahuluan. Mana yang cukup gemuk? Ya, metode kita lihat berapa halaman. Kita lihat persentasenya. Persentase ya ini. Pendahuluan 20%, kemudian metodenya 15%, hasil dan pembahasan adalah 60%, kemudian simpulan dan referensi adalah 5%. Jadi kalau kita membuat 18 halaman maksimal, 18 halaman berarti itu nanti kita perkirakan masing-masing berapa halaman ya. Masing-masing berapa halaman. Kita cek ini batang tubuhnya, kita cek ya. Kita cek. Berarti kalau kita membuat 18 halaman, berarti ya 20%-nya, 60%-nya berapa halaman, kemudian 5% berapa halaman. Kita cek ini teorinya supaya diketahui. Sehingga kita bisa padukan antara teorinya ini, tata caranya ini dengan tata cara manual. Sekarang kita cek dulu ya, 18 dikalikan dengan 20%, berarti ada 3 halaman. Oke, tadi kita pendahuluan sudah ya, pendahuluan 3 halaman. Kemudian 60% ya. Ini ada 10 halaman. 10 halaman ya. 10 halaman metode ya, metode 15% ya. 15%. 15%. 10 halaman, kemudian metodenya adalah
ini 2 halaman, itu D. Kemudian 10 halamannya itu penyajian dan pembahasan. Nanti kita cek berarti ada enggak yang berlebihan. Itu yang kita kurangi. Serta simpulan dan referensi. Simpulan dan referensi 5%, itu paling tidak ada 1 halaman. Simpulan dan referensi. Simpulan ya, paling tidak dia ada 1 halaman. Paling tidak ada 1 ya. Oke. Ini sudah kelihatan. Ini sudah berapa halaman? Berarti jumlah totalnya selisih 16 halaman ya. Berarti kita perkirakan 16 halaman plus minus 2 halaman. Oke, sudah ya. Kalau di jurnalnya ini kita lihat berapa spasi untuk penyajiannya. Kita lihat ini, penulisan naskah ya. Font size-nya ada 18, berarti kita kecilkan ya. Kita kecilkan ke font 18. Dengan menggunakan Microsoft Word, kemudian atas ukuran A4 diketik 1,5 spasi ya. 1,5 spasi. Ini 12 halaman nih, maaf ya. Ini ada kesalahan. Kita ulang lagi 12 halaman. 12 halaman. Ya, ini 2. 15%-nya. Ini 1. Kemudian 60 halaman. Kita 7. 5%-nya berarti 1. Ini jumlahnya adalah 11 ya. Salah. Ya, jadi kita dapat tambahan. Kalau kita lihat dengan rumus seperti ini, maka presentasinya akan mudah kita lakukan ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita tinggal meringkas ini menjadi 12 halaman ya. Kita meringkas. Kita lihat latar belakangnya 2 halaman. Kita cek. Sudah dengan abstrak. Ini 3 halaman, berarti kita ini ya, berdasarkan hasil. Kita ambil, ini kita potong. Ya. Tuh. Yang mana yang kurang penting ya kita potong. Supaya tidak tebal halamannya. Kita 3 baris ya. 3 baris ini paling tidak 1 paragraf. Jadi kita turunkan. Sekarang mana yang dikurangi? Perolehan nilai ini setelah
Matanya ya. Ini kita biarkan dulu. Tambahkan. Di metode ya berapa halaman? 1, 2, 3. Ini kita rubah dulu menjadi Times New Roman ya. Times New Roman kita blok dulu. Kemudian fontnya adalah 11. Ya, fontnya adalah 11. Ini supaya bagus susunan ininya, judulnya kita buat seperti ini. Ini tiga tumpuk supaya tidak bertumpuk seperti tadi. Kita buat judulnya memanjang seperti ini. Jadi 3 sampai 4 tumpukan. Karena dia satu spasi, ini berapa spasi? Tinggal kita mencocokkan ini dengan yang ada ya, gaya selingkung yang ada. Oke, sudah. Sekarang ke rancangan penelitian. Kita tinggalkan dulu. Kita blok supaya ini kalau memang tidak memungkinkan ya kita ini banyak menghabiskan tempat, jadi kita hapus saja. Penggunaan data tes, kemudian ini di penomorannya kita belakangan ya, kita bikin sejalur. Kita bikin sejalur tes. Sekarang kita sesuaikan pendapatnya ini, bisa kita potong, ambil yang tidak sesuai, yang tidak penting, yang terlalu banyak menghabiskan tempat ya, atau yang belum tidak begitu penting, kita cut saja. Sekarang di bab 4 kita masukkan bab 4 ya. Maaf, di pembahasan ya. Pembahasan siklus 1. Pelaksanaan siklus 1. Pengamatan siklus 1. Ya, kita langsung, jika dia bermanfaat di rancangan pembelajarannya ini ya, maka kita cukup di perencanaan ya, pelaksanaannya kita
siklus 1 ya. Kita langsung hasil pengamatan. Untuk yang sudah dianalisis, berarti ini karena sudah ada di patokan, kita tabelnya nanti kita sesuaikan, judul tabelnya kita sesuaikan, karena ini adalah penyajian datanya yang banyak menghabiskan tempat. Jadi kita lihat di analisisnya. Ini sudah analisis hasilkan, turun berapa yang lain. Kemudian analisis pembelajaran ya. Kita memilih salah satu, kita mau pakai tabel atau grafik ya. Tabel atau grafik kita pakai. Kalau rasanya grafik lebih baik, maka boleh. Kalau kita menggunakan grafik berarti kita potong. Oke. Refleksi siklus 1. Yang kita perlukan adalah desain pembelajarannya. Ya, maka kita langsung ke siklus 2. Kita perlukan adalah desain pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaannya kita tutup. Ya, singkatannya kita tadi sudah sepakat kita pakai, kita bukan pakai grafik, tapi kita pakai ini. Kita pakai tabel ya. Ini juga kita tidak menggunakan ini. Bisa lucu tuh. Ya, tabelnya kita. So, ya, refleksi siklus 2 kita hapuskan. Refleksi kita tidak perlukan. Rekap kita tidak perlu rekap lagi. Kita pembahasannya sudah tidak perlu lagi. Kalau memang diperlukan ya kita biarkan dulu pembahasan. Pembahasan hasil penelitian. Sudah 12 halaman. Daftar pustaka. Kita cek daftar pustaka. Ini sudah 12 halaman ya. 12 halaman. Oke, berarti tugas kita sudah selesai. Tinggal merampingkan ini menjadi beberapa. Daftar pustakanya tinggal Bapak Ibu kita masukkan berapa daftar pustaka ini. Kita copy paste dari daftar pustaka yang ada di lampiran ya, lampiran. Kita lihat daftar pustakanya. Kita tinggal copy beberapa daftar pustaka ya, daftar pustaka yang kita pakai seperti ini, Susilo 2007. Kita cek
Susilo 2007 S. Ya, kita copy, kemudian kita bawa ke belakang ya, kita bawa ke belakang. Sekarang kita cari Susilo. Kemudian Goni, baru kita susun sesuai dengan urutan abjadnya ya. Ya, Goni yang kita pakai, kita copy paste. Untuk teknik penulisan ya. Ya, Goni, Gulo, Tabroni ya. Adi itu yang kita gunakan dalam Subagio juga ya. Satu lagi ini Nurkancana, kita pakai romannya, kita pakai sebagai daftar pustaka. Kita langsung ke belakang cek Silo, kemudian Gulo, Adi ya, kita copy bawa ke sini. Bentar kita atur untuk daftar pustaka. Kemudian hasil kita pakai Subagio, Madinata, Prayoga, Tabroni, Susilo ya ini. Oke. Kita paste. Oke, sudah. Sekarang kita sesuaikan dengan tata cara penulisan daftar pustaka. Ya. Jadi sudah selesai, kita sudah meringkas satu PTK menjadi sebuah artikel. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah selesai meringkas. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Untuk hal-hal lain nanti bisa dicek sesuai dengan ini, sesuai dengan gaya selingkung di Japri. Terima kasih, selamat petang.